Oke, nah hari ini tema yang dipercayakan kepada saya untuk kita bisa bersama-sama belajar dan bergumul, merenungkan bersama-sama yaitu terkait dengan sebuah gerakan yang disebut dengan gerakan zaman baru. Atau istilah di dalam istilah asingnya disebut New Age Movement, ya ini istilah Inggrisnya, di Indonesia kan jadi gerakan zaman baru. Nah, saya ingin mengajak kita, saya ingin tahu terlebih dahulu ya Bapak Ibu dan rekan-rekan, seberapa banyak di antara Bapak Ibu itu telah mengetahui terkait dengan gerakan zaman baru ini. Nah, tadi mungkin ada sebagian yang tadi sebelum kita mulai, kita berbicara ternyata sedang ada di jalan. Nah, yang di jalan tetap konsentrasi mengendarai ya. Jadi jangan otak-atik, tetap aja drive dengan baik supaya tiba di tujuan dengan selamat. Tapi bagi Bapak Ibu yang sedang ada di rumah, bolehkah nanti Bapak Ibu bisa merespon baik itu melalui chat gitu ya. Saya mungkin berharap kita bisa berinteraksi melalui chat supaya ada paling tidak ada saya tahu bahwa betul-betul layar hitam kosong tulisan nama ini betul-betul ada orang gitu ya. Ini situasi yang dari zaman ngajar di kampus juga nggak menyenangkan karena nggak bisa ngelihat orang, wajah orang gitu ya. Nah, cuman sebagian aja yang nyala kamera, tapi it's okay, mungkin ada kendala tertentu. Oke, saya ingin tahu, bolehkah Bapak Ibu yang bisa memberikan respon, bolehkah misalnya memberikan reaction, berapa banyak Bapak Ibu yang pernah mendengar, ini mendengar saja ya, belum tahu dalam it's okay, tapi pernah mendengar apa itu gerakan zaman baru atau New Age Movement? Boleh berikan reaction? Ya, contoh Robin ya. Wah, ini ya yang hamba Tuhan ya. Oh, sebagian pernah mendengarkan, tapi kalau saya lihat mayoritas belum pernah. Oh, pernah mendengar. Oke, ada yang sudah chat gitu ya, pernah mendengar. Tetapi dari sekian banyak yang sudah join kali ini, nggak semua pernah mendengar terkait dengan apa itu gerakan zaman baru. Oke, it's okay, nggak apa-apa karena memang materi ini dibagikan untuk kenapa saya perlu tahu supaya paling tidak saya bisa mengetahui kira-kira nanti seberapa dalam atau contoh-contoh seperti apa yang bisa saya gunakan untuk menolong setiap kita mengenali apa itu gerakan zaman baru. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya masuk lebih lanjut, saya mengatakan bahwa gerakan zaman baru itu seperti namanya, yaitu gerakan atau lebih kalau dalam bahasa Inggris disebut movement. Ini banyak penulis atau banyak orang yang mengatakan bahwa gerakan zaman baru ini bukanlah sebuah organisasi yang sudah settle atau organisasi yang sudah mapan, jelas, dan teratur dalam pengertian itu semua sistemnya itu sama. Ini merupakan sebuah gerakan yang sangat luas, sangat sulit untuk bisa dibatasi dan diklasifikasi dengan sangat rigid. Yang artinya begini Bapak Ibu, bisa jadi materi yang kita bahas hari ini, itu orang bisa berkata begini, oh sebagian saya setuju, tapi sebagian saya nggak begitu kok. Tetapi sebenarnya dia juga merupakan kategori orang gerakan zaman baru. Nah, saya akan membahas hal-hal yang sifatnya itu fundamental, prinsip, nanti kemudian masuk ke dalam beberapa contoh-contoh praktis, begitu ya. Tetapi saya tidak mengupas seluruh hal. Karena apa? Karena ini merupakan sebuah gerakan yang sangat luas sekali. Sangat sulit untuk kemudian dikatakan bahwa kalau GZB, gerakan zaman baru, itu cuman ABC, selesai. Nggak bisa. Ini sebuah kepercayaan yang begitu luas sekali. Nah, maka Bapak Ibu, dengan hal ini saya mengajak kita mencoba nih. Nah, saya ingin ada interaksi di antara kita juga ya. Sekali lagi, nah saat ini silakan bisa melalui chat. Saya ingin buat kuis kecil-kecilan. Oke. Nah, kuis berhadiah ya. Hadiahnya apa? Hadiahnya sepeda ya. Nanti pulang bisa bawa sepeda. Tapi sepedanya minta Johanto Robin ya. Oh, nggak usah sepeda, Johanto, wong sudah di rumah semua. Ngapain butuh sepeda ya? Oke, nah ada beberapa pertanyaan, cuma dua saja Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Saya ingin tanyakan. Yang pertama Bapak Ibu, dari tiga statement atau pernyataan yang akan saya tampilkan di slide saya sebelah ini, saya ingin mengajak kita mencoba melihat mana sih yang betul-betul atau manakah yang tepat mengungkapkan apa itu gerakan zaman baru. Oke. Statement A atau pernyataan A. GZB atau gerakan zaman baru adalah salah satu aliran kekristenan.
B. GZB adalah salah satu bidah atau bidat atau sekte yang dianggap ajarannya sesat oleh kekristenan. C. Gerakan zaman baru adalah salah satu progresivitas ajaran kekristenan. Silakan bisa memilih A, B, atau C. Oke. Sebagian sudah mulai menjawab ya. B, C, C. Silakan ditunggu. Yang ini tidak perlu doa syafaat Bapak Ibu ya. Jawab aja, salah tidak akan masuk neraka kok ya. Gitu. Sementara baru sebagian menjawab B, pilihannya B, C. B unggul 1 angka. Apakah C akan menyusul? Mari kita tunggu, rekan-rekan. Silakan berikan komentar Anda, B atau C. Oke, B memimpin dengan 2 angka di depan. Lanjut lagi, apakah akan ada selanjutnya? Wah, B tetap memimpin. B tetap berjaya rupanya. Yang C, apakah ada C? Silakan C. Kalau yang setuju C, ketik C. Dan A tampaknya tidak ada satupun yang memilih gitu ya. Karena mungkin kelihatan paling jelas ini kalau salah satu aliran kekristenan tidak mungkin tidak dibahas gitu ya. Rasanya ini sebuah aliran yang keliru deh gitu ya. Rasanya A tidak mempunyai pendukung, tapi siapa tahu nih, siapa tahu ada di antara Bapak Ibu menilai A. Nah nanti kalau dikatakan ini, tidak mungkin lah Pak, Bapak ini kalau bikin soal kok pilihannya kok yang satu kok tidak masuk akal. Loh, ini semua pilihan masuk akal. Nanti saya akan jelaskan kenapa disebut pilihan yang masuk akal. Oke, tampaknya B yang mendominasi ya. Hanya 2 orang yang menjawab C, yang lain sedang berdoa dan berpuasa ya. Menunggu jawaban dari mana nanti jawabannya A, B, atau jawabannya adalah C. Oke. Bapak Ibu, sekali lagi minta maaf ya karena saya juga nggak ngelihat Bapak Ibu, jadi saya asumsikan sebagian mungkin sedang kesulitan untuk menjawab secara langsung, maka izinkan saya melanjutkan materi kita ya. Bapak Ibu, A, B, atau C? Jawaban yang benar, jawaban yang mana? Nah, kali ini Bapak Ibu, jawaban yang benar adalah tidak ada. Tidak ada satu jawaban pun yang benar dari pilihan A, B, dan C. Wah. Yang lain berkata, loh Pak, saya nggak jawab itu maksudnya itu Pak, gitu ya. Nah kalau itu jawaban Anda, saya katakan Anda benar ya. Anda tidak menulis jawaban karena memang tidak ada jawaban yang benar dari pilihan A, B, dan C. Dan Bapak Ibu kalau tadi dikatakan tidak ada satu orang pun pilih yang A. Kenapa? Loh ya kelihatan banget, tidak mungkin itu merupakan salah satu aliran kekristenan. Oh Bapak Ibu, ada loh orang yang menduga dan menyangka bahwa gerakan zaman baru itu merupakan salah satu bagian dari aliran kekristenan. Saya pernah berjumpa dengan orang semacam ini, dan kalau saya tanya, loh, kenapa kamu kok bisa menduga GZB atau New Age Movement itu merupakan bagian dari gerakan zaman baru? Jawaban dia itu jawaban yang populer, Bapak Ibu. Jawabannya apa? Jawabannya begini. Karena buku-buku yang dituliskan oleh penulis-penulis gerakan zaman baru, seperti contohnya, ini beberapa tokoh yang saya sebut ya, Deepak Chopra. Ketika dia menuliskan buku terkait dengan The Third Jesus, ataupun bagian-bagian yang lain, itu kategorinya di toko buku, dimasukkan kategori buku Kristen. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu, saya mendapati di Surabaya, di beberapa toko buku, tentu saja bukan toko buku Kristen ya, toko buku yang depannya G, belakangnya A, bintang gitu ya, atau toko buku dua kata, depannya juga G gitu ya, kata kedua depannya adalah A, bintang juga gitu ya, ya silakan menebak sendiri. Saya pernah mendapati buku-buku terkait dengan New Age Movement, bahkan beberapa penulis itu mengidentifikasi dirinya langsung. Jadi Bapak Ibu kalau penulis buku itu kan biasanya di bagian belakang, itu kan diberi keterangan penulisnya siapa gitu ya. Misalnya Samuel Sugiarto, dosen Universitas Kristen Petra. Nah ada sebagian orang yang sangat confident mengatakan bahwa dia merupakan salah satu tokoh dari gerakan zaman baru. Meskipun sekali lagi tidak semua tokoh senang juga dengan istilah tersebut, tapi ada yang menuliskan. Dan itu buku-bukunya dimasukkan di dalam rak bagian kekristenan. Sehingga ada orang yang pada akhirnya menyangka
Oh, berarti gerakan zaman baru itu denominasi yang berbeda. Ibarat kata ada teologi reform, ada teologi apa misalnya karismatik, Pentakosta. Nah, mungkin salah satu bagiannya adalah gerakan zaman baru. Nah, ini merupakan satu hal yang keliru. Bapak Ibu, tentu saja tokoh-tokoh seperti ini bukanlah orang-orang yang mengkategorikan dan memasukkan, itu bukan orang yang belajar teologi. Kenapa mereka memasukkan di dalam kategori kekristenan? Karena dua alasan. Satu, bahkan gerakan zaman baru ini bukan merupakan sebuah agama yang ada di Indonesia. Sehingga sangat sulit untuk mengkategorikan ini buku apa. Sebagian Bapak Ibu, sebagian yang saya juga pernah jumpai, kalau tidak dikategori kekristenan, biasa buku-buku gerakan zaman baru itu dikategorikan sebagai buku-buku self-help. Karena materinya adalah materi-materi tentang memotivasi diri sendiri. Nah, nanti kita akan mencoba melihat kenapa kok materinya itu berbicara tentang memotivasi diri sendiri. Itu ada dasar filosofi teologisnya. Jadi kalau tidak pilihannya masuk di Kristen, masuk di self-help. Tidak ada kategori buku-buku itu yang artinya adalah untuk aliran-aliran kepercayaan belum ada. Jadi pilihannya ya cuma masuk 5 agama aja. Kalau tidak masuk Buddha, nggak masuk Hindu, nggak masuk Kristen, boleh Protestan, boleh Katolik, nggak masuk Islam, nggak masuk Konghucu, ya sudah, dipilih salah satu. Nggak gitu masuk di self-help. Alasan kedua, kenapa seringkali juga bisa masuk di dalam kategori buku Kristen, karena tema-temanya. Seperti yang tadi saya sebutkan, The Third Jesus. Ya sudah jelas Bapak Ibu, tokoh Yesus itu sangat identik dengan agama kekristenan. Kecuali pakai istilahnya The Third Isa. Nah mungkin itu orang langsung akan menyangka bahwa ini bagian dari agama yang lain. Tapi kalau pakai istilah The Third Jesus, secara konsensus banyak orang akan langsung menganggap materi ini berbicara tentang agama kekristenan. Tapi nanti kita akan lihat bahwa ini bukan aliran kekristenan. B, kenapa B juga salah? B yang paling banyak ya. Yes, nanti aja, yang paling banyak nanti aja. Kita masuk dengan C dulu ya. Progresivitas ajaran kekristenan. Ini juga bukan kaitannya dengan progresivitas ajaran kekristenan. Kalau progresivitas ajaran kekristenan itu berarti berbicara terkait dengan fondasinya sama, tetapi ada sebuah perkembangan yang lebih maju. Itu progresif. Saya ulangi ya. Sesuatu yang progresif itu berbicara tentang fondasinya sama, tetapi materi-materi yang diajarkan merupakan pengembangan dan penambahan dari materi yang sudah ada dan sudah diterima. Sebagai contoh, kita bisa mengatakan bahwa kekristenan yang saat ini kita percayai adalah kekristenan yang merupakan progresivitas dari Yudaisme. Sehingga tidak heran kalau Bapak Ibu baca beberapa textbook teologi, kekristenan itu disebutnya bukan sekedar sebagai Christian, tetapi Judeo-Christian. Karena ada sebuah fondasi yang sudah dibangun oleh Yudaisme. Ketika kita perlu belajar tentang terkait dengan kekristenan, berbicara terkait dengan konsep penebusan di dalam Yesus Kristus, mau tidak mau kita merujuk dan membaca kembali apa yang sudah dituliskan oleh para rabi di dalam perjanjian lama, di dalam tradisi-tradisi Yudaisme. Nah, ini progresivitas. Oke? Sehingga tidak heran kita bisa mengatakan Kristen itu bukan cuma sekedar progresivitas, tetapi sebenarnya klimaks dalam Yudaisme. Apa yang selama ini sudah dinyatakan Allah kepada orang Israel, itu kemudian puncaknya melalui pribadi dan karya Yesus Kristus yang berinkarnasi, yang hidup, memberikan teladan, sampai kemudian mati dan disalibkan, dan kemudian bangkit dari kematian. Ini puncaknya. Sehingga kekristenan bukan sekedar progresif, tetapi puncak dari penyataan Allah kepada orang Yahudi. Itu progresif. Nah, nanti kita akan melihat apakah ajaran-ajaran New Age Movement atau gerakan zaman baru itu bisa disebut progresif. Jawabannya nanti tidak. Karena fondasinya berbeda. Kalau fondasi berbeda, kita tidak boleh mengatakan bahwa itu progresivitas. Meskipun istilah-istilah yang digunakan mungkin ada beberapa kemiripan.
seperti tokohnya Yesus, seperti tokohnya kemudian inkarnasi, kemudian menjadi manusia, atau kemudian hidup manusia menjadi seperti Allah. Itu istilah-istilah yang digunakan juga di dalam kalangan New Age Movement. Kesamaan-kesamaan tersebut bukan mengatakan mereka adalah bagian, apalagi progresivitas dari ajaran kekristenan. Lalu yang B, Bapak Ibu, ini terkait dengan kenapa kok kalau memang bukan fondasinya sama, kenapa tidak bisa dikatakan bidah dari kekristenan? Karena begini Bapak Ibu, sebenarnya tokoh-tokoh seperti yang tadi di awal saya katakan, tokoh-tokoh New Age Movement itu sangat beragam. Ajarannya itu pun sangat banyak. Nah, mungkin yang selama ini kita baca, atau yang mungkin selama ini dekat dengan kehidupan setiap kita, itu adalah tokoh-tokoh yang kemudian mencoba mengembangkan ajaran New Age Movement dari basic ajaran kekristenan. Oke? Sehingga kita berpikir bahwa, oh berarti ini bidahnya kekristenan. Nah, kalau bidah itu, dia mencoba untuk mengakar, tetapi dia sudah menghilangkan beberapa akar penting, fundamental di dalam ajaran mula-mulanya. Sebagai contoh, kita bisa mengatakan misalnya, saksi Yehova, itu merupakan bidah dari kekristenan. Ajaran Mormon itu merupakan bidah dari kekristenan. Karena mereka mencoba mengakar, tetapi kemudian menghilangkan beberapa, bahkan bisa jadi mengganti dan menentang fondasi-fondasi kekristenan yang sudah ada. Allah Tritunggal, keilahian Yesus Kristus, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, penebusan dan penyelamatan melalui karya inkarnasi, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Manusia berdosa dan keselamatan merupakan anugerah yang datang dari Allah. Itu fondasi dan itu adalah esensi iman kekristenan. Sehingga begitu ada satu saja yang menyimpang dari hal ini, maka mereka disebut bidah. Sekali lagi, tidak bisa disebut bidah karena tidak semuanya berangkat dari ajaran kekristenan. Nanti kita juga akan lihat, kalau gitu ajarannya berangkat dari ajaran apa? Atau paling dekat dengan ajaran apa. Maka Bapak Ibu, kalau begitu ketika berbicara terkait dengan New Age Movement, gerakan zaman baru, kita harus melihat dasarnya ada dua hal ini Bapak Ibu. Dua hal yang sangat terkait satu dengan yang lain. Yang pertama yaitu adalah eclecticism. Eclecticism. Apa itu eclecticism? Ini merupakan sebuah faham yang percaya dan menganut sebuah keyakinan bahwa setiap keyakinan itu mempunyai ajaran-ajaran terbaiknya. Setiap keyakinan itu punya the best version atau bagian-bagian klimaks dari keyakinan-keyakinan mereka. Kristen ada bagian yang terbaiknya, Islam ada bagian terbaiknya, Hindu ada bagian terbaiknya, Buddha ada bagian terbaiknya. Nah, paham eclecticism ini kemudian mencoba mengambil semua bagian-bagian terbaik dari masing-masing ajaran atau masing-masing sistem, kemudian dijadikan satu, menjadi sesuatu hal yang baru. Kadangkala orang-orang eclecticism ini percaya bahwa mereka tidak mengubah. Sekali lagi saya ulangi ya, kadangkala mereka meyakini kita itu cuma mengambil bagian-bagian terbaik, mengkolaborasikannya menjadi sebuah harmoni yang baik, supaya apa? Bisa diterima oleh banyak orang. Karena ini juga berbicara tentang keyakinanmu. Yang orang Kristen tidak perlu takut, karena kekristenan pun juga berbicara tentang hal itu. Bukankah Yesus mengajarkan demikian? Oh, yang Muslim jangan khawatir, ini bukan ajaran-ajaran sesat, ini juga dikajarkan di dalam ajaran Quran dan lain sebagainya. Semua versi terbaik berusaha diambil dan mereka mencoba meyakinkan bahwa ini masih seperti yang sesungguhnya diajarkan di dalam kekristenan maupun diajarkan oleh agama-agama yang lain. Tetapi sebenarnya ketika kita melihat lebih dalam, ketika masing-masing quote-unquote bagian yang terbaik itu diambil, jangan lupa mereka mengambil dan melepaskannya dari konteks. Saya ulangi. Mereka mengambil dan melepaskannya dari konteks. Saya langsung berikan contoh supaya kita paham maksudnya seperti apa. Bapak Ibu, ketika paham New Age Movement atau gerakan zaman baru itu dikatakan cukup dekat dengan kekristenan, karena tokohnya yang seringkali disebut adalah Yesus.
Di dalam ajaran New Age Movement, Yesus itu mengajarkan manusia supaya manusia itu menjadi seperti Allah. Oke? Atau istilah yang lebih teknisnya adalah supaya manusia itu kembali menjadi Allah. Ketika term menjadi seperti, kata seperti ini dihilangkan atau diubah maknanya, orang Kristen tidak sadar dan berpikir, oh ya sama ya. Berarti benar nih, tulisan-tulisan ini juga tulisan kekristenan karena mereka juga mengajarkan manusia menjadi Allah. Anggap aja kata sepertinya dibungkus gitu ya. Kadang-kadang mereka memaknai ulang. Bapak Ibu jangan lupa, manusia di dalam kekristenan tetaplah manusia. Manusia bukanlah Allah. Tetapi di dalam ajaran New Age Movement, manusia itu bisa menjadi Allah. Sama seperti Yesus itu adalah Allah. Kalau dikatakan begini, Bapak Ibu, bukankah kita percaya Yesus adalah Allah? Ada amin? Wah, kalau di gereja, semua akan teriak, amin, puji Tuhan, haleluya. Orangnya semua juga akan berkata, amin. Tapi kalau ditanya, kamu percaya Yesus sebagai Tuhan? Iya, percaya. Kok bisa dia sebagai Tuhan? Ya dia adalah manusia yang sudah mencapai titik tertentu dan dia kembali menjadi Tuhan. Loh, dia dulu awalnya adalah Tuhan. Orang New Age Movement pun bisa berkata, ya, dulunya dia juga adalah Tuhan. Loh, berarti dia Kristen dong. Jangan lupa, konsepnya beda. Dia dulu Tuhan, dia menjadi manusia, sama seperti kita semua, itu dulunya adalah Tuhan. Sehingga nanti kita pun, sama seperti Yesus, kita semuanya juga akan menjadi Tuhan. Istilahnya itu sangat tipis sekali. Sehingga mereka berkatakan bahwa, loh itu kan tetap ajaran kekristenan. Siapa bilang? Kalau kita betul-betul pelajari dengan sungguh-sungguh, ini sangat jauh dengan ajaran kekristenan. Sehingga kita harus mengatakan sebenarnya eklektisisme itu mencoba untuk mengambil quote-and-quote yang terbaik. Tetapi sebenarnya mereka sedang menceraikan kebenaran itu dengan konteksnya dan memberikan sebuah konteks yang baru sehingga dia menjadi sebuah ajaran baru. Ini yang juga menjadi alasan kenapa orang Kristen tidak percaya bahwa New Age Movement itu berakar dari kekristenan. Mereka memang mencomot, betul kita akui, mereka mengambil. Tetapi mereka memaknainya dengan makna yang baru, mereka melihatnya dengan sebuah perspektif yang baru, sehingga tidak bisa dikatakan mereka berangkat dari kekristenan. Atau istilah kedua yang mungkin jauh lebih cocok, bukan eklektisisme, meskipun ini juga seringkali digunakan dan dipakai, yaitu adalah sinkretisme. Sinkretis. Yang artinya adalah berusaha menggabung-gabungkan. Kalau tadi eklektisisme mencoba mengatakan semua yang terbaik dari masing-masing agama dikumpulkan sehingga bisa mewakili masing-masing agama. Padahal sesungguhnya tidak. Kita setuju bahwa yang terjadi adalah sinkretis. Semuanya itu dicampur aduk menjadi satu. Bahkan ajaran-ajaran yang bertentangan pun bisa dicampurkan dan mereka berpikir it's okay. Tidak masalah. Nah, New Age Movement itu merupakan sebuah pandangan yang bisa dikategorikan eklektisisme dan sinkretisisme. Mereka mencoba menggabung-gabungkan berbagai macam ajaran, quote and quote sekali lagi, yang terbaik menjadi satu, bahkan yang bertentangan pun juga bisa dikategorikan menjadi satu bagian. Oke, nah ini bagian yang pertama. Sehingga ini bukan berbicara lahirnya dari kekristenan, tapi memang ada bagian kekristenan yang diambil karena ada eklektisisme dan ada sinkretisme yang terjadi di dalamnya. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu ya. Nah, ini supaya ada interaksi, ya. Yang kali ini saya harus akui ada jawaban yang benar. Ini biasanya orang sudah khawatir, rasanya nggak ada jawaban yang benar lah ya. Ini seperti yang tadi. Ya, ini ada jawaban yang benar, oke? Klaim yang pertama atau pernyataan pertama. Gerakan Zaman Baru percaya bahwa semua realita adalah satu kesatuan. Atau B, Gerakan Zaman Baru percaya bahwa semua realita adalah Tuhan. C, Gerakan Zaman Baru percaya kebersatuan semua realita dengan yang ilahi. Manakah jawaban Anda? A, B, atau C? Silakan. Nih, sambil Bapak Ibu menjawab, saya minum sebentar ya.
A, B, atau C? Silakan. Ada yang menjawab B, ada yang menjawab C. Ini kenapa? Oh, akhirnya juga muncul gitu ya. Ada juga yang A, puji Tuhan. A, B, atau C? Semua benar. Wah, ini ada yang tanda tanya. Semua benar, tanda tanya. Semua benar. Wah, ini mulai membuat opsi sendiri ya. Berarti membuat opsi D. D, semua benar. C. C, yang lain. Saya tunggu sejenak ya. A, B, atau C? Ini Pak Nathan Huang masih ragu-ragu. Semua benar. Rasanya masih tanya-tanya gitu ya. Pak Irawan menegaskan, betul, semuanya benar gitu ya. Luar biasa. Oke. Oke, Bapak Ibu ya, sekali lagi karena mengingat waktu, saya berikan jawabannya. Jawabannya apa Bapak Ibu? Yang A kah? Yang B kah? Atau yang C kah? Yang mewakili pernyataan-pernyataan mewakili kepercayaan dari gerakan zaman baru. Yang menjawab A, saya katakan Anda benar. Oke. Yang B bagaimana? Juga benar. Nah, yang C juga benar. Nah, jadi dalam hal ini jawaban yang paling benar. Nah, yang lain kalau jawab A doang, ya benar sih, nggak salah, begitu loh. Yang jawab B juga tidak salah. Yang jawab C juga tidak salah. Tapi yang paling tepat hanya Pak Irawan, S4. Pantas ya. Yang lain sekolah cuma S3, hanya Pak Irawan sekolah sampai S4, luar biasa ya. Maka jawabannya benar. Tepuk tangan untuk Pak Irawan ya. Saya juga mau kasih tepuk tangan nih buat Pak Irawan sebentar. Nyariin reaction dulu nih. Selamat untuk Pak Irawan ya. Pak Nathan hampir benar Pak Nathan. Sayang Anda sedikit ragu-ragu. Dengan ada tanda tanya itu, ini mohon maaf ya dosen ya. Kalau itu jawaban mahasiswa saya ada tanda tanya, wah sorry ya. Nilainya tetap saya potong sih. Kenapa? Karena kan ragu-ragu. Kenapa? Kalau Pak Irawan kan yakin. Semua benar. Betul Bapak Ibu? Jawabannya adalah semuanya benar. Kenapa Bapak Ibu? Nah ini kita mulai terkait dengan apa yang menjadi kepercayaan dari gerakan zaman baru. Yang pertama Bapak Ibu, gerakan zaman baru itu adalah gerakan yang bisa dikategorikan sebagai pandangan monisme. Isme itu berarti mewakili sebuah pandangan atau paham. Sementara moni atau mon gitu ya, monis ini dari kata monos yang artinya itu adalah satu. Jadi pandangan ini meyakini dan percaya bahwa seluruh realitas yang ada itu merupakan satu kesatuan atau bisa dikatakan satu substansi. Baik itu manusia, baik itu tumbuhan, baik itu hewan, itu merupakan satu substansi. Kalau saya stop cuma dari manusia, tumbuhan, dan hewan, Bapak Ibu, sebenarnya pandangan naturalistik itu juga merupakan pandangan yang percaya akan hal tersebut. Bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan itu berasal dari satu substans, satu keberadaan tertentu, yaitu lumpur purba yang kemudian menghasilkan evolusi dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai satu kesatuan. Tetapi pandangan monisme itu bukan cuma melihat seperti naturalisme. Kalau naturalisme itu hanya meyakini bahwa segala sesuatu yang ada itu hanya natur. Tidak ada yang disebut supranatural. Sementara pandangan monisme ini juga meyakini, percaya, menerima, merangkul dan merengkuh adanya kepercayaan-kepercayaan terhadap dunia supranatural. Sehingga ada enggak Tuhan itu? Ada. Sehingga Tuhan dengan manusia, Tuhan dengan hewan, Tuhan dengan tumbuhan sama tidak? Pandangan monisme mau mengatakan sama. Karena mereka sebenarnya adalah yang satu itu. Substansinya hanya ada itu. Hanya perwujudannya menjadi hal-hal yang berbeda-beda. Nah, itu merupakan salah satu dasar keyakinan dari pandangan gerakan zaman baru. Gerakan monisme. Sehingga Bapak Ibu tidak heran kalau pada akhirnya dikatakan bahwa manusia itu juga kemudian adalah Tuhan. Tidak salah. Karena Tuhan dan manusia mempunyai substansi yang sama. Manusia diajak nih untuk kemudian bermeditasi. Bapak Ibu, New Age Movement itu dikenal sebagai salah satu keyakinan yang mengajarkan pemeluknya atau pengikutnya untuk kemudian bermeditasi.
Meditasinya untuk apa? Meditasinya adalah untuk merasakan kebersatuan dengan yang lain. Kebersatuan dengan eh, sesuatu yang di luar kita, tetapi sebenarnya kita dan mereka itu adalah satu substansi yang sama. Nah, ini merupakan keyakinan monisme. Berikutnya adalah keyakinan panteisme. Panteisme dari dua kata, seperti tadi isme itu berarti yang merupakan sebuah kepercayaan, tapi kali ini ditambah dengan dua istilah, yaitu pan yang artinya semua, all, teis dari kata theos yang artinya adalah Tuhan. Pandangan panteisme percaya bahwa semua yang ada itu bukan berarti seperti ciptaan manusia, seperti mouse ini, bukan. Tetapi semua alam yang ada, yang bisa dikatakan makhluk, itu merupakan bagian dari Tuhan. Realitas yang tunggal tersebut. Kalau monisme, bedanya apa antara monisme dengan panteisme tadi? Monisme lebih melihat kepada substansinya sama. Tuhan punya substansi A. Demikian juga manusia punya substansi A. Demikian juga tumbuhan punya substansi A. Demikian juga binatang punya substansi A. Sehingga pandangan percaya bahwa semuanya adalah substansi A. Itu yang ditekankan. Sementara panteisme mirip, tetapi punya angle yang berbeda karena melihat bahwa yang ada pertama itu adalah Tuhan. Realitas yang pertama itu adalah Tuhan. Dan kemudian realitas Tuhan itulah yang kemudian percikannya itu kemudian hadir di dalam berbagai macam wujud. Bisa jadi dalam wujud manusia, bisa jadi dalam wujud tumbuhan, bisa jadi dalam wujud hewan, dan wujud apapun di dalam alam tersebut. Sehingga apapun yang ada sekarang yang kita bisa jumpai, itu merupakan kepercayaan, itu pun adalah Allah. Nah, itu merupakan bagian dari kepercayaan panteisme. Dan Bapak Ibu, yang perkataan-perkataan yang baru tadi saya ucapkan, itu perkataan-perkataan yang sebenarnya sangat dekat, atau bisa digambarkan sebagai mewakili kepercayaan Hinduisme, yang berasal dari India. Akarnya yang dari mula-mula ada dari India. Orang-orang Hindu sangat percaya bahwa ada Tuhan. Maka itu kenapa Hindu bisa ada di Indonesia, menjadi bagian yang diakui dan diterima sebagai agama. Karena percaya ada Tuhan. Dan Tuhannya satu. Tetapi Tuhan yang satu itu adalah Tuhan yang kemudian percikan-percikannya menjadi berbagai macam hal. Menjadi manusia, menjadi tumbuhan, menjadi hewan. Nah, ini keyakinan Hindu percaya akan hal tersebut. Sehingga Hindu itu merupakan agama yang mewakili pandangan panteisme. Dan yang ketiga adalah mistisisme. Seperti kata mistis, saya yakin kita semua tahu, pernah mendengar istilah mistisisme atau istilah mistis. Istilah ini merupakan istilah yang menekankan bahwa segala sesuatu itu dilihat dari unsur kebersatuannya dengan yang ilahi. Sehingga Bapak Ibu kalau kita lihat ya, baik itu bicara tentang monisme, baik itu bicara tentang panteisme maupun mistisisme, sebenarnya tidak berbeda dan juga tidak bertentangan. Hanya angle-nya yang berbeda-beda. Monisme menekankan kepada bicara tentang realitasnya, itu merupakan satu. Substansinya itu satu. Panteisme melihat mulainya adalah Allah dan yang lain adalah bagian dari Allah tersebut. Sehingga memang substansinya cuma satu, yaitu substansi Allah atau ilahi tersebut. Nah, mistisisme percaya bahwa ketika kita ini sudah ada dalam bentuk-bentuk yang berbeda, ada yang menjadi manusia, ada yang menjadi tumbuhan, ada yang menjadi alam natur. Nah, kita ini semua perlu kembali merasakan kebersatuan kita. Kita ini perlu menggabungkan diri kita. Nah, upaya untuk bersatu dengan yang ilahi, untuk kembali kepada realitas yang sesungguhnya, itu merupakan pandangan dari mistisisme ini. Nah, ini merupakan kepercayaan atau dasar dari pandangan gerakan zaman baru. Gerakan zaman baru, gerakan yang percaya bahwa semuanya satu substansi. Substansinya ilahi. Sehingga nggak heran manusia itu pun juga adalah yang ilahi. Sehingga manusia itu perlu melakukan segala sesuatu untuk bisa kembali kepada yang ilahi tersebut. Dan itu sekali lagi juga dekat dengan ajaran dari Hinduisme. Kemudian apa yang menjadi dampak dari kepercayaan akan pandangan-pandangan seperti ini? Maka yang pertama Bapak Ibu, yaitu adalah deifikasi manusia.
kepercayaan bahwa manusia itu juga adalah yang ilahi. Di dalam hal ini, sekali lagi, inilah perbedaan yang mencolok antara kekristenan dan juga pandangan dari New Age Movement atau pandangan dari dasar-dasar tadi ya, monisme, panteisme, mistisisme. Kita percaya bahwa manusia itu memang mempunyai roh. Berbeda dengan pandangan naturalistik tadi yang tidak menerima adanya roh, dunia supranatural. Kekristenan percaya bahwa manusia itu memiliki elemen supranatural di dalam dirinya. Sehingga manusia baru disebut menjadi manusia ketika dia bukan cuma sekedar mempunyai body, tubuh, tetapi dia juga mempunyai roh atau jiwa. Nah, di dalam kategori ini Bapak Ibu, saya tidak ingin mengajak kita bertentangan dan memperdebatkan. Manakah yang benar? Apakah dikotomi atau trikotomi? Manusia itu apakah cuma terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan kemudian jiwa dan atau roh itu? Atau kepercayaan trikotomi, percaya bahwa manusia terdiri dari tiga unsur, yaitu tubuh jasmani, roh itu berbeda dengan jiwa, jadi roh itu harus disebutkan terpisah, dan kemudian ada yang disebut dengan jiwa. Dalam hal ini kita tidak memperdebatkan, tapi kita melihat ada titik pertemuan. Penerimaan bahwa ada yang disebut dunia natural, yaitu tubuh jasmani, sebagaimana Bapak Ibu bisa melihat saya, demikian juga ada yang tidak terlihat. Tetapi kekristenan percaya bahwa yang tidak terlihat itu bukan ilahi, melainkan diciptakan oleh Allah. Roh manusia bukan roh Allah. Itu tegas dalam ajaran kekristenan. Kekristenan tidak pernah menyebutkan bahwa manusia itu merupakan percikan dari roh Allah. Manusia itu bukanlah kemudian roh Allah yang kemudian terpencar keluar. Bukan. Roh manusia diciptakan oleh Allah. Sehingga kemudian jadilah manusia. Karena Allah memberikan tubuh jasmani dari debu dan tanah, dan kemudian memberikan roh itu di dalam kehidupan, sehingga kemudian menjadi satu kehidupan yang utuh. Roh itu sendiri adalah ciptaan. Sehingga di dalam hal ini kita melihat bahwa kalau seseorang itu percaya bahwa manusia itu bagian dari yang ilahi, jiwanya itu adalah jiwa yang ilahi tersebut, maka banyak para ahli mengatakan bahwa ini merupakan sebuah upaya deifikasi manusia. Meninggikan manusia, bahkan menyebutkan manusia itu sebagai yang ilahi tersebut. Sehingga Bapak Ibu, daerah beberapa tokoh yang saya juga pernah baca, itu menuliskan demikian, sembahlah dirimu, karena dirimu itu adalah Tuhan. Itu ucapan yang ekstrim Bapak Ibu. Nah, kalimat-kalimat seperti itu mungkin tidak akan langsung kita baca di awal kalimat. Karena kalau itu muncul di awal kalimat, kita langsung sebagai orang yang dididik di dalam tradisi kebudayaan teisme, yang percaya adanya dua alam, natur ciptaan dan natur pencipta yang berbeda, kita langsung akan berkata, ini maksudnya apa sih? Begitu. Tetapi Bapak Ibu, biasanya mereka akan masuk dari sebuah cara yang soft. Yaitu cara apa? Belajarlah untuk mencintai diri sendiri. Hal ini sangat menarik Bapak Ibu. Kenapa menarik? Karena banyak orang itu di masa-masa kini itu sedang berupaya untuk mencintai diri sendiri. Sedang berupaya untuk kemudian mendapatkan kesenangan diri sendiri. Sedang berupaya untuk kemudian menikmati kehidupannya sendiri. Tetapi dengan keyakinan agama, dalam hal ini saya bisa katakan mayoritas agama, bukan semua agama, itu berusaha untuk menentang bahwa kita tidak boleh mencari kesenangan diri. Kita tidak boleh kemudian menikmati diri. Kita tuh harus menyangkal diri. Nah, ini istilah yang langsung spesifik kepada ajaran kekristenan. Sehingga orang-orang yang kemudian mendengar sebuah ajaran yang totally different, berbeda, dan kemudian kamu layak untuk mencintai dirimu. Kamu harus mencintai dirimu. Bukan sekedar kamu menerima dirimu apa adanya, tapi dirimu harus diberhargakan. Wow, itu menjadi sesuatu hal yang mencengangkan, menjadi sesuatu hal yang menyenangkan. Bahkan itu dianggap sebagai sesuatu hal yang menjawab kebutuhan. Nanti kita lihat ada beberapa kebutuhan yang kemudian dijawab dari pandangan-pandangan New Age Movement. Tapi ini merupakan dampaknya, yaitu ada upaya untuk pendeifikasian manusia. Kenapa Bapak Ibu saya katakan ini merupakan sebuah upaya deifikasi manusia? Karena ketika kita mencoba melihat di dalam realitanya, ketika manusia itu tetap mau mengatakan bahwa dirinya itu adalah Tuhan,
bukti-bukti yang membuktikan akan klaim dan kepercayaan tersebut, itu belum ada. Saya ulangi sekali lagi ya. Bisa enggak sih manusia itu mengklaim dirinya Tuhan? Bisa, Bapak Ibu. Sama seperti saya bisa berkata, saya bagian dari Avengers, Bapak Ibu. Saya lebih dari Iron Man. Saya sahabat dari Thor. Saya pernah kemudian masuk di dalam tempelnya Doctor Strange. Ya. Saya pernah menemani Doctor Strange pergi ke multiverse. Dan kemudian saya pernah kemudian bertemu dengan Samuel Sugiarto di multiverse yang berbeda. Dia menjadi seorang profesor, gitu ya. Cuman memang ada multiverse yang Samuel jadi ninja juga ada. Gitu. Saya bisa melakukan klaim-klaim seperti itu. Cuman pertanyaannya adalah buktinya apa? Nah, di dalam praktek kehidupan kita tuh kesulitan untuk menemukan bahwa manusia itu betul-betul yang ilahi tersebut. Sebagian orang kemudian mencoba membuktikan dengan cara, loh, manusia loh bisa punya ilmu. Manusia itu bisa kemudian mendapatkan kemampuan untuk melakukan yang ajaib. Sebagian orang yang mengatakan seperti ini berangkat dari sebuah bacaan teologi, anggap saja teologi Kristen, yang mengatakan bahwa manusia bisa melakukan mujizat. Di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab bisa melakukan mujizat. Maka bukankah sebenarnya di dalam perspektif yang berbeda, mereka mengatakan, oh ini kenapa kok manusia ini bisa melakukan mujizat? Alasannya bukan karena Allah yang memakai mereka, tapi alasannya adalah mereka sedang memanfaatkan kemampuan diri mereka yang sesungguhnya. Kesadaran yang tercapai bahwa sebenarnya saya Allah, itu akan memampukan saya untuk melakukan mujizat. Nah itu cara mereka menafsirkan. Sehingga mereka meyakini bahwa manusia itu yang ilahi kok. Karena buktinya manusia bisa melakukan berbagai macam mujizat. Dari bacaan-bacaan teks kitab suci. Tapi mereka juga bisa mendapati dalam praktek-praktek keseharian. Ada orang-orang yang punya ilmu. Punya keahlian tertentu. Untuk melakukan sesuatu hal yang ajaib. Nah di dalam hal ini Bapak Ibu, saya mau mengatakan kita perlu memikirkan secara serius. Karena begini, ketika dikatakan bahwa seseorang itu punya kemampuan yang melebihi dari hukum alam, melebihi dari dunia natur, contohnya manusia bisa terbang, manusia bisa melakukan sesuatu hal yang ajaib, yang berbeda dan bertentangan dengan apa yang kita lihat selama ini di dalam kondisi dunia natural yang terbelenggu atau yang bukan terbelenggu ya, yang tersusun dan kita namai sebagai hukum alam. Manusia bisa melakukan hal tersebut. Bukankah ketika kita melihat fenomena, fakta realita bahwa manusia mampu mengerjakan hal seperti itu, jawabannya tidak berarti manusia yang sanggup melakukannya. Saya ulangi ya. Ketika manusia sanggup melakukan sesuatu, itu tidak sama dengan secara pasti bahwa itu karena manusianya. Tapi bisa jadi dari unsur yang lain. Ada pertolongan yang lain. Apalagi pandangan US Movement juga percaya bahwa ada sosok atau ada pribadi yang disebut Tuhan, yang secara substansi bisa jadi sama, kepercayaannya New Age Movement kan seperti itu, tapi bukankah di dalam alam yang berbeda, realm yang berbeda, manusia di dalam hukum duniawi, Allah di dalam hukum yang lain, maka bukankah kalau orang New Age Movement percaya akan seperti itu, bukankah tetap ada kemungkinan bahwa di dalam alam yang lain itu melakukan sesuatu sehingga yang di manusia ini bisa kemudian mengerjakannya. Atau kalau dalam bahasa kekristenan, ya Allah lah yang memampukan manusia untuk mengerjakan semua hal tersebut. Sehingga kalau kita mau katakan, dua kemungkinan itu tetap sama-sama terbuka. Baik, saya tetap harus mengatakan bisa jadi itu memang dari diri manusia itu sendiri, tapi bisa jadi ada kemungkinan bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam diri manusia. Sehingga di dalam hal ini, nggak bisa kita katakan mujizat yang dilakukan oleh manusia itu pasti membuktikan bahwa manusia itu berarti yang ilahi. Enggak. Ini kesimpulan yang keliru. Nah,
penjelasan logika tadi memang tidak secara tuntas membuktikan bahwa memang bukan manusianya, tapi mau mengatakan bahwa kesimpulan bahwa manusia itulah yang memang mampu untuk melakukan yang ajaib, itu juga bukan kesimpulan yang pasti benar. Sehingga perlu pembuktian yang lain yang dikerjakan dan yang dilakukan. Sehingga di dalam hal ini kalau ditanya, kalau dalam sudut pandang kekristenan, kenapa lebih mempercayai bahwa Tuhan yang mengerjakan dan yang melakukannya, bukan dari diri manusia itu sendiri? Jawabannya adalah karena si manusia yang sama, perhatikan ini, si manusia yang sama, di satu waktu dia bisa mengerjakan, di waktu yang lain dia nggak bisa mengerjakan. Setelah Nabi A, sebut saja Nabi Elia, setelah melakukan mujizat, dia nggak langsung selalu bisa melakukan mujizat. Dia bisa tidak melakukan mujizat lagi. Quote and quote, seperti seolah-olah kemampuannya hilang. Padahal kalau kita mengikuti logika, kenapa orang tersebut, berdasarkan sudut pandangnya New Age Movement, kenapa kok orang tersebut bisa melakukan mujizat? Jawabannya adalah karena dia sudah mengalami sebuah titik pencerahan. Sehingga kemampuan tertingginya sebagai yang ilahi itu terwujud. Sehingga kalau betul-betul orang sudah mencapai pencerahan, harusnya kemampuan melakukan mujizatnya tidak hilang. Saya ulangi ya, harusnya kalau orang sudah mencapai titik pencerahan, kemampuannya untuk melakukan mujizat tidak hilang. Tetapi kenapa di dalam fakta, di dalam apa yang dilihat, baik itu dalam teks ataupun di dalam kehidupan praktik sehari-hari, hari ini bisa, belum tentu besok bisa. Belum tentu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahkan secara praktek, orang-orang yang mengerjakan atau orang-orang yang punya ilmu tadi, dalam bahasa Jawanya demikian, atau orang-orang yang punya ilmu, mereka mengakui bahwa itu bukan datang dari diri mereka. Sehingga secara praktek, orang yang melakukannya, mereka sendiri mengatakan, itu bukan kami. Kami sedang minta tolong sama yang lain. Entah itu mereka percaya itu adalah ilah, entah itu adalah dewa, entah itu adalah jin, entah itu adalah setan. Mereka tidak pernah mengklaim mereka punya kemampuan, tapi mereka meminta tolong. Sehingga di dalam hal ini kalau kita melihat secara fondasi teori, kita mendapati teori bahwa manusia tercerahkan itu tidak berhasil. Secara praktek kita mendapati pengakuan-pengakuan orang yang berilmu tersebut mengatakan mereka minta tolong kepada yang punya ilmu. Atau mereka meminta tolong kepada makhluk-makhluk tertentu untuk mengerjakan apa yang disebut ilahi tersebut. Nah, sehingga di dalam hal ini, disitulah saya tetap tuliskan, ini merupakan sebuah upaya deifikasi manusia. Saya lanjutkan. Yang kedua dampaknya ketika percaya bahwa pandangan ini benar, yaitu adalah mereka meyakini transformasi personal. Manusia mengalami pencerahan karena menyadari keberadaan yang sesungguhnya bahwa dirinya adalah Tuhan. Dan ini sudah saya jelaskan berulang-ulang tadi, manusia mengalami enlightenment tadi, pencerahan. Oh, ternyata saya sadar ya, saya itu adalah Tuhan. Selama ini kita tuh termanipulasi dengan yang fisik. Kita menganggap yang fisik inilah yang sesungguhnya. Padahal sebenarnya jiwa yang ada di dalam fisik itu yang lebih benar. Jiwa yang ada di dalam diri itu ada yang lebih kuat. Justru yang fisik ini yang memenjarakan, yang mengurung kekuatan sesungguhnya dari manusia tersebut. Sehingga mereka percaya kepada transformasi personal. Dan yang berikutnya adalah transformasi planetari. Planetari maksudnya apa? Maksudnya begini Bapak Ibu. Mereka meyakini bahwa karena bukan cuma manusia yang merupakan ilahi, tetapi alam ini juga merupakan yang ilahi. Maka kebersatuannya bukan cuma manusia dengan Allah. Kristen berkata manusia akan mengalami persekutuan intim dengan Allah. Kata-kata itu seringkali juga dipakai oleh para penulis-penulis New Age. Kita nanti akan mengalami persekutuan intim. Tapi maksudnya apa? Menjadi satu. Menjadi satu maksudnya apa? Ya melebur. Karena substansi dalam diri kita dan substansinya Allah itu sama.
Sehingga di situ letak perbedaannya. Tapi karena New Age percaya bahwa sebenarnya yang ilahi bukan cuma saya, tapi tumbuhan itu juga. Hewan itu juga. Alam itu juga. Maka pada akhirnya akan ada sebuah perubahan besar-besaran yang terjadi. Dunia ini akan menjadi sebuah dunia yang baru. Kalau Kristen punya istilah langit dan bumi yang baru, New Age Movement juga punya konsep yang mirip. Mirip bukan sama. Mirip berarti ada area perbedaan dan juga pertentangan. Karena mereka percaya pada akhirnya nanti semuanya ini akan menjadi satu kembali. Dan itu berarti apa yang kita lihat sekarang dengan apa yang nanti terjadi itu dua hal yang berbeda. Dan itu suatu hal yang sangat berubah total. Maka dipakai istilah transformasi planetari. Oke? Nah, ini merupakan apa yang menjadi kepercayaan, dampak dari kepercayaan-kepercayaan bahwa sesungguhnya yang ilahi itu ada di dalam diri kita dan seluruh alam yang ada ini. Nah, saya akan masuk di dalam dua bagian terakhir, Bapak Ibu, sebelum kita nanti masuk di dalam tanya jawab. Oh, mungkin saya harus bergerak lebih cepat ya. Kenapa sih orang bisa tertarik dengan gerakan zaman baru ini? Apa yang menyebabkan gerakan zaman baru ini sesuatu hal yang menarik? Ada beberapa alasan, Bapak Ibu, saya ungkapkan 3 saja. Yang pertama adalah berbicara tentang kebutuhan. Adanya sebuah kekosongan di dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu, gerakan zaman baru ini adalah gerakan yang muncul di waktu-waktu belakangan. Ini tidak muncul di awal-awal Masehi. Ini muncul belakangan meskipun akar-akarnya sudah dari belakang. Ada yang mengatakan akarnya dari Hinduisme. Ada yang mengatakan akarnya dari Buddhisme. Tapi sekali lagi, karena tadi kita sudah melihat, ini merupakan sebuah upaya ekliktisisme dan juga sinkretisme. Maka Hindu ya masuk, Buddha ya masuk, Kristen ya masuk, dan semuanya bisa jadi masuk. Oke? Tapi secara konsep itu sendiri, New Age Movement itu munculnya belakangan. Atau dipopulerkan, mungkin kalau kata munculnya kurang tepat kali ya, tapi dipopulerkan itu belakangan. Kenapa kok bisa jadi populer belakangan? Karena begini Bapak Ibu, dengan tekanan-tekanan kehidupan yang sangat mementingkan kepada materi, orang itu dunia yang berubah, pergerakan gerakan dunia yang menuju sekuler dengan penekanan-penekanan kepada materialistis, hidup yang dipenuhi dengan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan jasmaniah yang dikejar upaya untuk memenuhi kebutuhan yang di dalam, itu selalu menghasilkan kegagalan. Kita tidak pernah kemudian menambah sesuatu hal dengan materi, lalu kemudian kita menjadi puas. Kita senang, tapi kita tidak pernah puas. Maka itu kita selalu berkata, saya pengen lebih lagi. Hari ini kita digaji 1 juta. Oh kurang Pak, loh, tunggu dulu. Maksud saya 1 juta itu dolar. Oh kalau itu cukup. Oh betul, cukup karena sekarang kita belum digaji sekian. Betul nggak? Tapi kalau kita sudah setahun digaji 1 juta dolar, maka saya percaya kita akan berkata, ya kalau bisa nambah ya, puji Tuhan lah. Kalau bisa lebih baik lagi, kenapa tidak? Sehingga kapan manusia itu bisa berkata, cukup. Saya sudah cukup, ini saya tidak perlu apa-apa lagi. Materi itu tidak pernah bisa menjawab. Nah, di tengah-tengah dunia yang selalu berupaya menekankan kepada materialistis, sekularistis, hedonisme. Disinilah gerakan zaman baru mau mengatakan, kebutuhan itu hanya bisa dipenuhi dengan jawaban-jawaban spiritualistis. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Dia tidak mengatakan kamu dipenuhi dengan uang. Enggak. Kamu akan puas ketika kamu dapat kekayaan. Enggak. Tetapi sebenarnya kebutuhan-kebutuhan spiritualnya yang kemudian bisa menjawab. Gerakan zaman baru adalah gerakan yang mencoba untuk mengajak kita menjadi orang yang spiritualis, tapi tidak religius. Nah, ini istilah yang terakhir-akhir ini populer. Spiritual, tetapi tidak agamawi atau tidak religius. Kenapa? Bedanya di sini. Kalau spiritual itu sebuah istilah umum di mana lebih menekankan kepada sebuah adanya koneksi. Entah itu hanya koneksi, entah itu relasi antara kita dengan dunia yang lain, itu berarti bicara tentang spiritual. Tapi kalau religius, itu bicara tentang norma dan sebuah perilaku keagamaan.
Jadi spiritualistis itu bisa jadi sesuatu hal yang sangat bebas, fluid. Sementara religius itu dogmatis. Kalau Kristen harus baca Alkitab, Kristen harus kemudian berdoa, Kristen harus ke gereja, itu religius. Sehingga orang yang ke gereja disebut religius, orang yang baca Alkitab disebut religius. Tapi kalau kayak gini, orang yang ke gereja pasti spiritualis. Jawabannya belum. Karena ke gereja bisa macam-macam alasannya. Cari pacar juga bisa, nemeni pacar juga bisa, gitu ya. Apalagi setelah 2 tahun pandemi, sebagian orang mulai berkata, kami butuh pasangan hidup. Kenapa? Karena kalau cuma layar hitam gitu ya, kapan kelihatan sesungguhnya, kami butuh nih untuk berelasi secara langsung. Nah, sehingga orang yang melakukan ritu belum tentu dia betul-betul memaknai. Sehingga spiritual dan religius ini dua hal yang ada kaitannya, tetapi bisa dipisahkan. Nah, New Age Movement menawarkan hiduplah spiritualis. Hiduplah spiritualis. Bersatulah dengan yang lain. Bermeditasilah. Tenangkan. Jangan hanya dipuaskan dengan kepuasan-kepuasan jasmania. Karena itu semua tidak pernah sungguh-sungguh memuaskan engkau. Ini menarik. Dan di area tersebut, di titik tersebut, saya yakin kita sebagai orang Kristen bisa berkata setuju dan amin. Ya, saya lanjut Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu karena berpusat kepada diri. Egosentris. Yang terpenting itu adalah diri. Sehingga orang-orang seperti ini adalah orang yang memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada diri. Maka itu kenapa tema kita hari ini adalah celebrating the self. Kata S-nya sengaja besar. The self. Karena memang upaya-upaya New Age Movement untuk menghargai diri itu sangat besar. Dan kita sudah tahu alasannya. Kenapa diri itu sangat dihargai? Ya karena diri itu punya substansi yang sama dengan yang ilahi. Sehingga kita perlu menghargai. Kita perlu menyembah diri kita sendiri. Karena apa? Karena kitalah Allah tersebut. Kita perlu memberikan penghargaan diri yang tinggi. Sehingga di dalam hal ini Bapak Ibu, orang suka ketika berbicara tentang diri. Kristen berkata, sangkal diri. New Age Movement berkata, terima diri. Hargai diri. Hormati diri. Wah, menarik sekali Bapak Ibu. Nah, Kristenan langsung dikatakan, wah, kamu sudah ketinggalan zaman. Kita harusnya menghargai, menghormati diri kita sendiri. Dan isu di dalam bagian ini Bapak Ibu, kenapa sih kok ego itu menjadi center? Karena kalau ego itu menjadi center, kita adalah penguasa. Kitalah pengontrol segala sesuatu. Dan bukankah isu kontrol ini menjadi sebuah hal yang diinginkan manusia dari zaman demi zaman? Kalau kita membaca di dalam narasi Alkitab, maka kita akan mendapati sejak Kejadian pasal yang ketiga, apa sih yang membuat manusia jatuh di dalam dosa? Masalah kontrol. Kamu bisa menentukan apa yang baik dan benar tanpa perlu Allah. You can control by yourself. Oh, itu menarik. Dan disitulah banyak orang kemudian suka dengan ajaran-ajaran di mana kita bisa menguasai dan mengontrol segala sesuatunya. Karena kitalah yang ilahi tersebut. Dan yang ketiga adalah harmoni, kebersatuan. Gerakan zaman baru itu menawarkan kehidupan yang harmoni, damai dengan segalanya, termasuk dengan alam. Kita perlu damai dengan orang lain. Kenapa? Kita sama-sama satu substansi. Kita bahkan perlu damai dengan alam. Kenapa? Alam ini pun juga adalah yang ilahi. Sehingga orang-orang seperti ini terkesan Bapak Ibu, secara etis perbuatannya itu mulia. Saya katakan secara etis ya. Kenapa? Karena penghormatannya kepada alam itu sangat besar. Pengagungannya terhadap semesta itu sangat tinggi. Dibandingkan orang Kristen yang setelah makan buang sampah sembarangan gitu ya. Nebang pohon, kemudian pakai plastik, nggak dihitung, nggak dipikir, konsumtif dan lain sebagainya. Orang lebih melihat bahwa ini loh, orang yang hidupnya benar adalah yang harmoni dengan alam, harmoni dengan segala sesuatu. Bukankah ini kehidupan yang ideal, kehidupan yang menyenangkan? Secara populer mereka mempopulerkan hal ini Bapak Ibu. Nah, sehingga ini yang membuat gerakan sangat zaman baru itu menarik. Nah, Bapak Ibu, di dalam waktu yang sangat singkat, izinkan saya memberikan komentar terkait dengan kenapa gerakan zaman baru ini menarik. Dan bisakah kekristenan itu memberikan sebuah tawaran yang sama, bahkan yang lebih, dengan apa yang kemudian ditawarkan oleh gerakan zaman baru tersebut. Saya meyakini bahwa Injil memberikan jawaban yang jauh lebih, dan bahkan yang sesungguhnya. Injil menjadi jawaban yang dirindukan. Yang pertama Bapak Ibu, terkait dengan bahwa topik yang pertama berbicara bahwa
kita itu perlu memenuhi kebutuhan spiritual, bukan cuma materi. Di dalam hal ini Bapak Ibu, kita harus apresiatif. Saya sangat apresiasi Bapak Ibu dengan gerakan-gerakan semacam ini, karena mengingatkan ada dimensi kehidupan spiritualis yang tidak boleh diabaikan. Jujur Bapak Ibu, kadangkala kita pun sebagai orang Kristen yang mengaku bahwa kita itu perlu makanan rohani, kita perlu akan hidup rohani. Tapi permisi tanya, berapa banyak waktu yang kita investasi untuk hidup-hidup rohani seperti ini? Berapa banyak waktu yang kita pakai untuk betul-betul kita itu mempertumbuhkan kehidupan spiritual kita? Bukankah kita seringkali mengakui bahwa ya kita mementingkan atau kita memperhatikan hal-hal spiritual itu ya di waktu-waktu tertentu. Di gereja, waktu ibadah, hanya itu saja. Sisanya bahkan mungkin saya teduh banyak orang melakukannya cuma sebagai ritual. Bahkan yang ironis, di gereja pun juga cuma sebagai ritual. Sehingga kita tidak sungguh-sungguh secara serius mementingkan kehidupan spiritual. Bapak Ibu, gerakan zaman baru itu mempunyai sebuah metode meditasi yang jelas berbeda dengan konsep meditasinya orang Kristen. Tapi bukankah kita juga punya konsep meditasi? Kita juga punya konsep yang disebut quiet time with God. Kita punya waktu untuk kita merenung, membiarkan diri kita itu kemudian betul-betul mencoba untuk tenang di hadapan Allah. Membiarkan diri kita tuh dievaluasi dan mengevaluasi diri. Untuk kemudian kita membiarkan Tuhan tuh berbicara kepada setiap kita. Oh, praktik-praktik seperti ini di zaman sekarang Bapak Ibu, itu nggak gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau tanya sama saya, Pak, saya membaca Alkitab, oh pasti. Kerjaan saya urusannya dengan Alkitab. Lah kalau saya nggak baca, saya nggak hidup Bapak Ibu. Jangan tanya saya baca Alkitab atau tidak. Itu pertanyaan yang keliru. Pertanyaan yang Bapak Ibu harus tanya pada saya. Pak, saya waktu teduhnya dengan Tuhan masih ada. Saya harus jujur mengatakan, untuk mengupayakannya, saya setengah mati. Kenapa? Hidup yang penuh dengan berbagai macam aktivitas, itu kadang-kadang menyita waktu hidup kita untuk betul-betul bisa meditasi tenang di hadapan Tuhan. Dalam hal ini Bapak Ibu, saya harus apresiatif kepada gerakan zaman baru. Karena mereka bukan cuma sekedar mengingatkan, hei, orang-orang materialis, orang-orang yang cuma mementingkan kehidupan jasmani. Hidup itu bukan cuma seperti itu. Kalau kamu cuma hidup mengejar seperti itu, kamu tidak akan pernah puas. Kamu harus mementingkan kehidupan spiritual. Kamu harus menjadi orang yang spiritualis. Bermeditasilah. Sekali lagi, saya setuju, saya mengapresiasi akan semangatnya. Meskipun saya tidak bisa menyetujui dan tidak bisa mengapresiasi teologi yang mendasari itu semua. Mohon dibedakan ya, saya apresiasi kepada upaya merekanya. Tapi Bapak Ibu secara negatif bisa dikatakan bahwa ketika mereka mengatakan, oke, puaskanlah dirimu dengan hal yang spiritual. Itu pun saya masih bisa mengatakan, wah ini ide keren sih, ini ide keren. Orang-orang yang berusaha untuk memuaskan dengan jasmani, itu sudah banyak bantahannya. Hedonistis yang hanya materialis, itu sudah bisa dikatakan secara filosofis itu sudah bisa dipatahkan dengan cepat. Meskipun secara praktek tetap menggoda Bapak Ibu ya. Kita tetap senang toh kalau terima uang, kita tetap senang toh kalau kita itu makan gitu kan ya. Kita tetap senang toh kalau kita itu jalan-jalan. Tapi ide tentang kepuasan jasmania itu sebenarnya lebih gampang untuk dipatahkan. Spiritualis dalam New Age Movement mau mengatakan harusnya kepuasan hidup itu didapatkan ketika kita itu mengisi kehidupan spiritualis kita. Nah, tentu saja di dalam bagian ini Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Saya setuju bahwa spiritual itu yang bisa memuaskan kita. Tapi saya tidak setuju bahwa kalau kamu mengatakan kamu bisa terpuaskan karena kamu itu sendiri, ketika kamu itu sadar bahwa dirimu itu adalah yang ilahi itu. Nah, dalam titik tersebut saya katakan di situ letak perbedaan kita. Saya setuju bahwa kehidupan spiritual itu yang bisa memuaskan kita. Karena apa? Karena ketika kita mengundang Allah, sumber segala sesuatu, pencipta, hadir memenuhi kehidupan setiap kita, disitulah kita akan sungguh-sungguh dipuaskan. Kita betul-betul seperti ada satu lubang di mana Allah itu hanya yang sanggup mengisi. Dan itu pas. Sementara segala sesuatu yang lain, entah itu jasmani, mau itu entah itu adalah spiritualis, bisa masuk.
Tapi itu bukan bagian yang pas. Sehingga kita tetap mencari akan sesuatu hal yang lain. Hanya Allah yang bisa mengisi bagian tersebut. Sehingga di dalam hal ini Bapak Ibu, yang terpenting itu bukan cuma sekedar asal mengisi. Tapi pertanyaannya, mengisi yang benar, mengisi yang tepat, atau tidak. Nah, di dalam bagian ini kita perlu gumulkan dan perlu pikirkan. Kalau gitu yang benar dan yang tepat itu seperti apa? Nah, tadi berbicara tentang self yang ilahi, itu saya sudah coba katakan bahwa kita tidak setuju dengan beberapa dasar, saya sehingga tidak mengulangi dalam bagian ini. Yang kedua, Bapak Ibu, terkait dengan isu ego diri dan isu mengontrol, gitu ya. Secara praktis, Bapak Ibu, diri itu tidak pernah menguasai dan mengontrol segala sesuatu. Kita bisa mencoba menguasai, tapi kita tidak pernah pada realitanya menguasai segala sesuatu. Bahkan saya tidak bisa mengontrol apa yang terjadi dalam diri saya. Saya juga tidak bisa mengontrol sesuatu yang terjadi di luar diri saya. Sehingga secara praktek ketika dikatakan kita itu bisa menguasai, kita itu mau menguasai, mengontrol, mau oke. Tapi secara praktek pernah enggak sih hal itu terjadi? Secara praktek pernah enggak betul-betul orang tuh menguasai segala sesuatu, menguasai dirinya, menguasai alam, dan lain sebagainya. Pada prakteknya kita dapati enggak. Bahkan orang-orang yang mengaku mereka tidak mengatakan bahwa mereka yang bisa, tapi mereka mengatakan mereka mendapat pertolongan dari yang lain. Entah itu setan, entah itu roh, entah itu jin, entah itu apapun. Bahkan itu pun mereka tidak bisa mengatakan mereka menguasai segala sesuatu. Di dalam beberapa pengalaman Bapak Ibu, orang-orang seperti itu mengakui dan mengatakan bahwa mereka itu akan justru dikalahkan dengan penguasa yang lain. Orang yang satu akan dikalahkan oleh orang yang lain yang memang punya dukungan jauh lebih besar dan jauh lebih kuat, jauh lebih berkuasa dari yang lain. Maka dalam hal ini, secara praktek kita tidak pernah menjumpai orang itu menguasai dan mengontrol segala sesuatu. Di dalam kekristenan Bapak Ibu, kita mengakui memang kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu. Tetapi di dalam kekristenan mengajarkan kepada setiap kita bisa bersandar kepada pribadi yang bisa mengontrol segala sesuatu. Disinilah letak ketenangan hidup yang ditawarkan di dalam Injil. Kontrol itu memang bukan di tangan kita. Tapi kontrol itu dimiliki oleh Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Kalau kita yang menguasai, kita karena tidak tahu yang ada di luar. Bahkan kalau saya menggunakan konsep pemikiran bahwa the self di dalam diri kita ini sebenarnya adalah percikan dari yang ilahi. Saya pun harus mengatakan, sebagai percikan ilahi, tetap dia terbatas kok. Buktinya apa? Buktinya jasmania bisa mengontrol kok. Buktinya dia perlu dicerahkan kok. Berarti ada apa? Ada batasannya. Betul kan? Sehingga kalaupun the self itu punya kekuatan mengontrol, tetap tidak memberikan jawaban. Kenapa? Dia tidak menguasai semuanya. Ada batasan-batasannya. Sementara dalam kekristenan kita percaya ada Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Tuhan sang penguasa dunia. Tuhan penguasa waktu. Tuhan penguasa alam semesta. Dan sudah tunjukkan dalam sejarah-sejarahnya. Bagaimana Allah Yahweh bukan cuma berkuasa di dalam teritori wilayah tertentu. Tapi dia di dalam segala situasi, dalam segala teritori dia berkuasa. Bukankah jauh lebih aman kalau kita meletakkan kontrol itu di dalam tangannya dia. Yang menguasai, yang tahu segala sesuatu, dan satu lagi, yang baik. Yang baik. Karena dia yang maha kuasa, sampai rela mengosongkan dirinya. Dia yang ilahi rela membatasi diri, menjadi manusia, mengasihi kita, menyatakan pengampunan dosa bagi setiap kita. Kebaikannya sudah terlihat dengan jelas. Maka bukankah kita itu bisa bersandar dengan aman di tangan Allah yang baik, yang maha kuasa, yang menguasai segala sesuatu. Dan Bapak Ibu, saya ingin memberikan perbandingan secara cepat ya. Ketika kita mencoba untuk menguasai menguasai segala sesuatu berdasarkan diri kita sendiri, kita itu butuh usaha untuk mendapatkan. Kita itu berarti bermain di wilayah usaha kita. Sementara kalau kita menyandarkan kepada Allah Tritunggal,
yang sudah dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya tidak mengatakan kita tidak perlu berusaha. Saya mengatakan kita perlu berusaha. Tapi usaha kita bukan untuk mendapatkan kontrol. Tapi usaha kita adalah untuk mensyukuri penyertaan pemeliharaan Allah, kontrol Allah yang sempurna atas kehidupan setiap kita. Di sini saya membuat sengaja perbandingannya usaha dan usaha. Karena kalau saya tuliskan gini, orang-orang New Age berusaha, orang Kristen tidak perlu berusaha, terkesannya manja Bapak Ibu. Dan klaim-klaim seperti ini membuat orang Kristen, ya sudahlah, kita duduk santai-santai saja, karena toh kuasa semua di tangan Allah, kontrol semua di tangan Allah, kita ngalir saja. No, kita pun harus berusaha, tapi usaha kita beda. Bukan demi mendapatkan semua kuasa. Usaha kita adalah mensyukuri, karena kita dikuasai oleh Allah yang baik, yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Kedua, kalau orang itu mengandalkan kuasa dari ego diri sendiri, orang tersebut mengejar keberhasilan. Dan saya sengaja kasih tanda bintang kecil. Kita tahu bersama apa arti tanda bintang kecil. Di waktu diskon gitu ya, diskon 70%. Jangan baca 70%-nya, bacalah bintang kecilnya. Artinya apa? S dan K, syarat dan ketentuan berlaku. Bisa enggak kita berhasil? Bisa enggak orang-orang itu ketika berusaha mengontrol sesuatu, saya enggak katakan segala sesuatu, ngontrol sesuatu dalam hidupnya, bisa kok. Tapi belum tentu berhasil. Sementara di dalam kekristenan kita diajar, karena kontrol itu di tangan Allah, dan Allah itu mengerjakan yang baik di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga kalau kita menyadari hidup kita hari ini menjalani A, bahkan saya harus mengatakan, kalau sampai kita kena COVID, bahkan mungkin yang lebih ekstrim, kalau kita kehilangan keluarga, itu merupakan bagian di dalam kontrol Allah yang sempurna, yang maha baik. Sehingga yang perlu kita kerjakan apa? Kita bukan mengejar keberhasilan untuk menguasai segala sesuatu, tapi kita mau mengejar semuanya itu bagi kemuliaan Tuhan. Allah yang sudah menyertai, Allah yang sudah memberikan anugerah begitu besar dalam kehidupan setiap kita. Kita mau mengejar, menyerahkan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Orang yang berusaha mendapatkan kuasa, kontrol berdasarkan diri sendiri, bisa tidak dapat kepuasan? Saya harus katakan bisa. Sekali lagi, syarat dan ketentuan berlaku. Di dalam Yesus Kristus bukan cuma bisa, tapi berlimpah. Karena apa? Karena kasih karunia Allah selalu baru setiap pagi. Pengampunan di dalam Yesus Kristus bukan cuma terjadi satu kali kan? Dia memang mati satu kali untuk menebus dosa kita. Karya Allah Roh Kudus menginsiafkan kita memang terjadi satu kali, yaitu pada waktu dia melahirbarukan kita. Sehingga kita bertobat, berbalik, metanoia. Tapi bukankah kita tetap jatuh dan gagal? Dan bukankah pengampunan demi pengampunannya tetap diberikan bagi setiap kita? Dan bukankah itu berlimpah kasih karunia? Sudah dikasih perbuatan baik, kita tidak balas, tapi tetap diampuni dan diberikan kebaikan lagi. Ini berlimpah sekali akan kasih karunia Allah. Dan sebagai bagian yang terakhir Bapak Ibu, terkait dengan isu harmoni, saya harus memulai juga dengan apresiasi Bapak Ibu. Kekristenan kadangkala, saya tidak mengatakan ajaran kekristenan, tetapi orang-orang Kristen kadangkala melupakan untuk menjaga keharmonian hidup. Memang kita cukup sering berbicara tentang keharmonian hidup dengan sesama. Ampuni, jangan egois. Iya, saya tahu beberapa kali, cukup sering kita membicarakan. Tapi berapa banyak kita juga berbicara tentang harmoni dengan alam. Harmoni dalam kekristenan bukan berbicara tentang kebersatuan roh saya dengan roh yang ada di alam. No. Tapi bagaimana kita itu bisa kemudian menjadi part dari dunia ciptaan ini. Bahkan kita betul-betul bisa kembali menjadi fungsi kita, yaitu God of the earth. Pimpinan dari dunia ini yang mengembangkan dunia ini menuju pada titik klimaks kesempurnaan. Kita kadang-kadang lupa membicarakan hal tersebut. Sehingga jujur harus kita akui ketika New Age Movement, gerakan zaman baru itu mempopulerkan hal ini. Ini seperti tamparan Allah bagi kita. Seolah-olah Allah berkata, kamu nggak mau mengerjakan itu. Saya pakai orang lain untuk merawat alam ini. Bapak Ibu, ketika mereka berusaha bersatu dengan alam, sehingga kemudian menjaga alam, kita tuh mensyukuri loh mereka menjaganya. Meskipun kita tolak teologinya. Betul ya? Jadi kita setujui loh, dan kita apresiasi loh upaya menjaga alamnya. Meskipun pemahaman teologinya
kita tidak bisa setujui. Dan disinilah kita perlu melihat Injil Yesus Kristus. Itu Injil yang holistik, Bapak Ibu. Injil Yesus Kristus adalah Injil yang menebus manusia. Yes, kita semua mengakui. Tapi itu bukan the end, Bapak Ibu. Itu merupakan the first step. Allah menebus setiap kita, mentransformasi kehidupan setiap kita dengan tujuan membawa kembali dunia ini bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam bukunya Matt Chandler, Injil Explicit in Gospel, dia mengatakan dan membagi Injil itu dua kategori. Injil mikro berbicara tentang penebusan jiwa manusia, transformasi kehidupan manusia. Sementara Injil makro berbicara tentang transformasi seluruh dunia. Di mana nanti finalnya, puncaknya, ketika Yesus datang kedua kalinya, dunia ini akan disempurnakan. Karena kerajaan Allah akan bersatu dengan dunia ini. Sehingga di dalam hal ini Bapak Ibu, kita tetap dipanggil untuk peduli, menggarap dunia ini, membawa perbaikan hidup. Bukan karena kita dan alam ini adalah satu. Tapi lebih daripada itu. Karena kitalah penguasa alam-alam ini. Kitalah yang dipercaya oleh Tuhan. Diberikan titipan untuk mengembangkan dunia ini. Maka kita perlu kembali mengerjakan tugas dan bagian. Oke, saya akhiri sampai di sini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Di setiap musim, di setiap masa kehidupan, Tuhan tidak meninggalkan kami. Bahkan tangan anugerah-Mu selalu dicurahkan, menopang, menjaga, memelihara setiap kami. Sehingga ajar kami Tuhan terus-menerus melihat, terus-menerus merasakan anugerah Tuhan yang besar. Sehingga hidup kami terus-menerus kami persembahkan untuk hidup di dalam Engkau dan hidup bagi Engkau. Sehingga dengan kehidupan yang terus-menerus hidup di dalam Injil dan ditopang oleh Injil, pakailah kami untuk kemudian boleh mewartakan Injil-Mu di luar, di dunia, di mana ada begitu banyak suara-suara, ada begitu banyak ajaran-ajaran yang muncul, yang mencoba memberikan jawaban dari kebutuhan-kebutuhan kehidupan yang ada. Maka Tuhan tolong setiap kami. Biarlah melalui apa yang kami tunjukkan melalui perilaku kami. Dan apa yang kami beritakan melalui perkataan kami. Semuanya itu menolong dan menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk menolong setiap orang-orang yang kami jumpai. Mendapatkan jawaban. Mendapatkan pemenuhan atas kebutuhan hidup mereka. Melalui Injil Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Dan hamba-Mu berdoa menyerahkan baik seluruh hamba Tuhan, seluruh jemaat dan aktivis, di tengah-tengah kehidupan, pekerjaan, pelayanan yang dilakukan. Tuhan terus berkatilah setiap kami. Supaya melalui berkat-berkat yang Engkau curahkan itu, kami terus juga dipakai menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami akan beristirahat malam hari ini. Berkati istirahat kami, supaya kami boleh istirahat dengan baik, dan besok di dalam perkenanan Tuhan, biarlah kami boleh kembali hidup untuk kami menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan. Demi Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah diri. Amin.